Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat surga. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 102 dikatakan, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Maka firman Allah di atas menjadi salah satu dalil bahwa sihir itu benar-benar ada dan nyata, sama seperti perkara gaib lainnya. Sebagaimana diketahui, sihir adalah upaya yang dilakukan manusia dengan meminta pertolongan kepada setan untuk mencelakai orang lain. Ayat di atas mencontohkan bahwa sihir bisa membuat sepasang suami istri bercerai. Praktik sihir sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Kebencian dan sakit hati biasanya menjadi alasan mengapa seseorang mengirim sihir. Metode yang dipakai tukang sihir pun untuk mencelakai korbannya begitu bervariasi. Ada yang menggunakan rambut calon korban, baju, gambar, atau barang-barang lainnya. Sihir bisa menyasar siapa saja, termasuk Nabi Muhammad SAW. Seperti diriwayatkan Asy-Syaikhain dalam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh Labid al-Asham. Dikisahkan suatu ketika Nabi Muhammad pernah membayangkan telah melakukan sesuatu atau berhalusinasi mendatangi istrinya satu persatu. Namun ternyata beliau tidak melakukannya. Kepada Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad mengatakan bahwa Allah telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang pernah beliau ajukan. Jawaban tersebut disampaikan oleh dua malaikat. Aku kedatangan dua laki-laki, salah seorang duduk di sisi kepalaku, seorang lainnya duduk di sisi kakiku, kata Nabi Muhammad kepada Aisyah. Salah seorang malaikat yang berwujud laki-laki tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad telah terkena sihir. Labid bin Ahsam adalah pelakunya, kata malaikat tersebut. Labid menyihir dengan menggunakan sisir dan rambut Nabi Muhammad serta kulit mayang kurma jantan. Sihir Labid ditempatkan di bawah batu di dalam sumur Zarwan. Maka keesokan harinya Nabi Muhammad memerintahkan Ammar bin Yasir dan beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur Zarwan. Mereka mendapati bahwa air dalam sumur Zarwan berwarna merah kecoklatan. Suatu riwayat menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut dibiarkan di dalam sumur. Namun, Nabi Muhammad pun tidak memintanya untuk mengangkatnya karena Allah telah menyembuhkannya. Beliau juga tidak suka menyebar keburukan kepada orang banyak. Nabi kemudian meminta agar sumur Zarwan ditutup, sementara riwayat lain menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut diangkat dari dalam sumur. Setelah dibakar, buhul tersebut memperlihatkan tali dengan 11 simpul yang susah untuk dibuka. Pada saat itu, turunlah wahyu surat Al-Falaq dan An-Nas kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap Nabi Muhammad membaca dua surat itu, maka terbukalah satu simpul tali itu, dan demikian seterusnya hingga 11 kali. Sejak saat itu, sebelum tidur, Nabi Muhammad pun selalu membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Ada yang menyebutkan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebelum beliau tidur. Tidak lain, ini adalah untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti sihir. Kalau seandainya beliau sakit parah, maka Sayyidah Aisyah akan membacakan surat-surat tersebut dan mengusapkan tangannya pada tubuh Nabi Muhammad. Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahwa sihir yang menimpa Nabi Muhammad hanya berpengaruh pada jasad bagian luarnya saja. Artinya, sihir tersebut tidak sampai menyerang hati, akal, dan keimanannya. Nabi memang maksum, namun kemaksumannya bukan berarti beliau terbebas dari berbagai macam penyakit dan berbagai faktor manusiawi lainnya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad menderita ketika terkena sihir tersebut, layaknya manusia lain kalau terkena. Ketika seseorang mengalami sakit keras, maka wajar kalau dia diliputi khayalan atau bayangan akibat dari sakit yang dideritanya. Begitupun dengan Nabi, beliau membayangkan telah melakukan sesuatu tapi nyatanya tidak. Al-Buti menegaskan bahwa Nabi Muhammad terkena sihir tersebut bukan aib atau kekurangan pada dirinya. Sekali lagi, Nabi Muhammad maksum, terjaga dari kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan syariat Allah. Mereka itu atau ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah. Surat Al-Baqarah ayat 102. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat surga, itulah kisah yang bisa kita ambil pelajaran, di mana manusia mulia Rasulullah saja bisa terkena, bagaimana pula seperti yang lain. Maka dengan itu marilah kita lebih menjaga dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilindungi dari hal demikian. Semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.